Gue mau cerita pendapat gue di scene ini. Scene ini. 私のこといらないって言わないで。 Dan scene ini. マイ、これを飲みなさい。次はこれをつけるように。何ですかこれ。見ればわかるだろう。魔術具だ。 Dan tentu aja pendapat gue tentang keseluruhan season ini. よろしくね。 Halo guys, Yokoso. Sebelum gue mulai, gue pengen react tentang lu yang udah komen di episode kemarin. Sekaligus gue mau klarifikasi juga. Tapi itu di akhir aja. Dan sekali lagi gue ingetin buat lu yang belum nonton anime ini dan gak mau kena spoiler, gue kasih waktu buat live dari sekarang. Gue anggap lu di sini udah nonton animenya ya, atau seenggaknya nggak apa-apa kalau kena spoiler. Oke, Kuzo Minda. Oke, langsung aja scene pertama. はい、ではこちらの商品をご用意させていただきます。マイン。 Di sini nih gue bener-bener gergetan cuy. Di scene si Maine ini, Maine ya, Maine. Si Maine ini dibully sama bangsawan asu ini ya kan. Terus ada apa, darahnya netes gitu. Terus tiba-tiba ada scene si Lutz kayak tahu si Maine itu terluka tapi dia nggak bisa apa-apa. Gue bener-bener gregetan di situ. Dan setelah scene ini, setelah pulang bla bla bla, si Maine ketemu si Lutz kan. Si Lutz sudah nungguin tuh di gerbang. Dia khawatir banget karena dia tahu kan, dia ngeliat itu kan. Dia bener-bener khawatir, dia ketemu Maine, terus Maine juga ya langsung meluk gitu bla bla bla. Di sini gue bener-bener gergetan karena gue mau kan si Lutz ini kan dari season pertama itu kan flag romance-nya tuh udah ke Lutz gitu. Di season 2 ini kita tahu fakta bahwa si Maine ini tuh seorang yang luar biasa gitu. Dia dari mananya aja tuh, mananya tuh gila banget, gede banget gitu. Dibanding si Lutz di sini tuh dia nggak bisa apa-apa, dia khawatir doang aja, berdoa doang gitu. Gue bener-bener di sini tuh gue bener-bener kayak gue langsung berharap si Lutz nih di kedepannya akan dapat sesuatu atau punya sesuatu yang ngebuat dia tuh lebih kuat gitu. Atau pokoknya kalau si mainnya ada apa-apa tuh si Lutz tuh bisa di samping dia gitu. Karena kalau begini terus, ini gue yakin ya di episode selanjutnya ini tuh kita mulai berkembang. Ini kan si mainnya juga kan udah ketemu bangsawan tuh, udah dunianya udah lebih luas lah. Udah ketemu para bangsawan, sihir dan lain-lain. Si Lutz ini makin ketinggalan jauh nih. Ini kalau cerita terus begini tanpa si Lutz ada perubahan, gue takut banget nanti ke depannya romance-nya itu bukan ke si Lutz lagi. Apalagi kan si Maine ini masih kecil ya. Nanti kalau misalnya udah dewasa gitu ketemu cowok lain atau apa, terus si Lutz-nya jadi karakter sampingan aja, pedagang aja gitu. Waduh, itu gue resah banget cuy. Gue nggak tahu apa yang akan dilakukan yang buat cerita, tapi gue berharap si Lutz ini nanti bahkan ada sesuatu lah, walaupun dia nggak ada mana atau nggak bisa jadi nggak kuat dalam arti kekuatan power gitu, fisik gitu atau apa, seenggaknya dia tuh kuat yang lain gitu, kuat apalah yang bisa buat dia tuh bisa ngelindungin si Maine. Tuh gue bener dapat di sini tuh. Gak enak cuy kalau dari season 1, season 2-nya enak banget gitu kan, flow-nya sama Lutz tuh udah enak banget lah. Tiba-tiba season 3 atau misalnya season 4, season 5 tiba-tiba bukan Lutz gitu. Wah, aduh. Oke, next di scene selanjutnya. 私、新店長からあんたを困らせるように頼まれてるの。新店長に？そうよ。新店長に認めてもらって愛人になるんだから。私のこといらないって言わないで。 Di scene ini kita dikasih tahu fakta bahwa ada tuh yang namanya gundik. Buat yang belum tahu, gundik tuh kayak
pernikahan tidak resmi karena status sosial. Jadi itu biasanya tuh bangsawan tuh nggak nikahin, maksudnya nikah secara tidak resmi rakyat jelata gitu, supaya jadi istri tidak resminya. Jadi si rakyat jelata itu kayak diangkat lah derajatnya gitu, jadi dia bisa hidup di bangsawan walaupun jadi pembantunya atau apapun, tapi seenggaknya dia udah bukan rakyat jelata lagi. Kita dikasih tahu fakta bahwa status sosial di sini tuh bener-bener anjlok banget gitu, bener-bener ya sih. Di sini si Delia bilang bahwa cita-citanya tuh pengen jadi gundik bangsawan gitu. Gua ngedenger itu langsung what? Tapi kalau dipikir secara objektif ya di dunianya itu memang itu tuh udah kayak prestasi tertingginya rakyat jelata, apalagi terutama dia yang anak yatim piatu gitu. Wah gila, ini dunia ada sihir gitu, tapi ya gitu dah. Tahu lah, no komen gue, anjir, gak ada kata-kata lah pokoknya itulah. Karena si Delia punya masa lalu yang kelam gitu kan. Si karakter Delia ini kalau dilihat dari awal kayak cewek-cewek ngeselin gimana gitu ya. Tapi setelah ngelihat story-nya dia, setelah ngelihat masa lalunya dia, betapa tidak adilnya dunia ini, kota itu terutama ya. Gue nggak tahu di kota lain gimana, di anime ini gimana. Yang pasti di kota itu kan jelas banget anak yatim piatu tuh udah bener-bener wah no hope banget dah kayaknya. Kan di setelah scene ini kan ada tuh tentang si Maine fokus ke situ, fokus ke panti asuhan itu. Sebelum si Maine datang kan itu ya begitu tuh udah berapa lama itu kayak begitu. Ya ini mungkin karena bangsawan di situ menurun sih ya kan. Jadi berkah dewanya itu berkurang gitu. Tapi dengan tidak berkurangnya bangsawan juga gua rasa kurang lebih masih seperti itu, cuman lebih banyak makanan aja. Si anak itu tuh udah kehilangan masa depannya, udah nggak bisa apa-apa, mentok-mentok jadi gundi itu. Yang bisa jadi gundi juga cuma perempuan kan. Ada tuh si Shensi Gil ngomong, enak lu ya jadi perempuan, lu bisa jadi gundi bangsawan, sedangkan dia nggak bisa. Sakit banget hati gue di ngeliat scene ini. Tapi untung lah setelah scene ini si Maine ngelakuin sesuatu lah, gue sangat seneng ngelihatnya. Perubahannya kerasa banget, bagus banget. Tapi gue skip aja lah scene itu. Gue mau langsung ke scene ini. Mai, これを飲みなさい。次はこれをつけるように。何ですかこれ。見ればわかるだろう。魔術具だ。Di scene ini si kepala pendetanya nih berusaha mencoba masuk ke pikirannya Maine buat nyari tahu dia tuh siapa sebenarnya kan. Soalnya dia bisa ngelakuin hal yang di luar nalar gitu. Semua yang dilakuin kemarin tuh bener-bener out of the box gitu. Dia pengen mastiin bahwa si Maine ini ancaman atau bukan. Tapi setelah dia masuk, dia tahu bagaimana masa lalunya dan dia menganggap Maine sebagai aset yang sangat berharga. Kita nggak boleh kehilangan dia. Kalau bisa dimanfaatin sebaik mungkin demi negara ini gitu. Pemikirannya sih kepala pendeta ini gue lumayan suka banget. Dia tuh bertindak pasti ada sesuatu gitu dalam tindakannya dia, nggak asal gitu. Di season 2 ini menurut gue tidak sefantastis season satunya ya. Karena jelas lah di season 1 kan kita belum tahu apa-apa, terus lebih excited gitu untuk mengetahui banyak hal dalam anime ini. Di season 2 tuh tidak terlalu, menurut gue ya. Ini secara subjektif aja, kalau ada yang berbeda pendapat atau gimana ya terlalu. Tapi di season ini nggak terlalu membekas bagi gue. Masih seru. Progresnya tuh masih kelihatan. Dia kan tujuannya kan masih jelas, dia pengen buat buku. Di season 2 masih ada, dia buat kertas kan. Di season 2 nih udah jadi nih buku bergambar nih. Udah next step kan, udah naik level itu, udah level up ya. Dan dengan konflik-konfliknya di season 2 ini ya bagus sih. Gue saat nonton gue masih inget banget betapa gue resahnya tuh di sini itu tuh, dan betapa sakit hatinya gue di scene panti asuhan itu ngelihat loli kurus kering begitu, astaga. Dan betapa hebatnya si Maine bisa ngecover itu semua.
keren banget. Oke, sekarang gue mau bacain komentar yang dari episode kemarin. Ini ada dari Rizky Kukuh. Anime ini beneran bagus dari segi pengembangan cerita. Baca WN sama LN-nya bagus juga. Di channel sebelah bahas LN setelah Act 2. Iya bener, gue setuju banget. Dari segi pengembangan ceritanya bener-bener enak banget diikutin. Slow but sure gitu. Enak banget lah diikutin lah. Nggak buru-buru. Biasa kan kalau anime tuh buru-buru banget gitu ceritanya ya. Kalau ini kagak, santai aja. Kalau baca WN sama LN-nya bagus juga. Nah, ini gue mau klarifikasi. Gue itu tipe orang yang nggak baca LN atau WN ini apa ya? Ya baca lah ya. Gue nggak tahu WN apa, tapi baca lah ya. Gue nggak baca manga gitu, manga atau LN gue nggak baca. Jadi gue bener-bener nggak tahu cerita di luar animenya. Gue nungguin animenya aja, gue nonton animenya aja. Terus ini dari Black and White, secara cerita sama pengembangan cerita ini anime sangat bagus, cuma underrated di Indo. Ya, sekali lagi setuju. Underrated di Indo ini emang bener sih ya. Gimana ya? Anime kayak gini emang kurang sih di Indo. Yang naik tuh yang kayak Tokyo Revenger tuh. Apalagi ya Attack on Titan. Anime-anime yang ceritanya seperti ini memang, apalagi kan ini ceritanya slow banget ya. Gue rasa tuh mayoritas Indo yang nonton anime tuh kayaknya udah bosan duluan gitu nonton 3 episode atau 1 season pertama kayak udah males gitu buat lanjut. Oke, lanjut. Ahmad Farhan Subarudin. Anjay, Subarudin. Sabarudin. Kenapa jadi Subaru? Season 3 pun rasa tergantung, tapi agak puas juga pasal sebab tak ada sambungan. Boleh tonton pembahasan web novel di channel YouTube Solitude. Oke, sekali lagi gue nggak baca web novel. Oh, ini WN itu web novel ya? Gue nggak baca web novel atau LN. Jadi gue no comment. Season 3 ini gue bahas season 2 ya, season 3 mungkin next saja lah. Ini lanjut dari Shadow. Cuma orang-orang yang punya otak menganggap anime ini masterpiece. S4 bakal kayak Harry Potter tapi lebih logis. Nah ini termasuk spoiler tipis ya, tapi nggak apa-apa lah. Ya gue setuju nggak setuju sih, ini bisa didebat sih. Orang punya otak menganggap anime masterpiece. Karena kan sekali lagi selera cuy. Menurut gue nggak ada selera yang selera kelas tinggi atau kelas rendah, nggak ada lah. Namanya selera, ada orang yang menganggap Naruto masterpiece, ada juga yang menganggap Naruto itu biasa aja tapi One Piece masterpiece dan sebaliknya gitu. Padahal kalau secara objektif kita lihat ya itu mas selera aja, gue rasa mah selera mah no debat kalau kata Cing Abdel. Terus dia bilang di sini S4 bakal kayak Harry Potter tapi lebih logis. Iya sih, kalau ini gue belum bahas season 3 sih, tapi iya sih dari ending season 3-nya, season 4-nya gue yakin banget dunianya bakal berbeda banget. Itu juga ya makin buat gue resah. Si Lutz ini nanti ada ruang nggak buat ketemu mainnya lagi ya? Aduh anjir. aduh. Karena kalau bener-bener nanti si Lutz udah bakalan jadi karakter sampingan doang, mungkin gimana ya. Tapi ya gitu dah. Ini mah keresahan gue aja lah. Oke, thank you buat lu semua yang udah dengerin. Menurut lu gimana dengan episode 2 ini? Ini jauh lebih berkembang ya. Dari segi pengeditan gue lebih niat. Di episode 1 tuh gue belum bener gak niat. Di episode 1 tuh gue ada waktu luang. Luangnya nggak seberapa saat itu. Terus ya udah gue bikin aja secukupnya, bla bla bla, langsung jadi gitu. Ini season 2 ini saat ini nih udah lebih seminggu ya, nih gue punya waktu lumayan banyak saat ini. Gue pengen lanjutin lah langsung season 2 dengan yang lebih niat lah. Seenggaknya ya edit-editan dikit gitu, nggak males-males amat gitu.
Aduh. Sorry banget karena banyak scene yang gak gua bahas karena gua tuh niat bikin video ini tuh untuk gua curhat aja. Jadi gua bakalan bahas yang scene-scene yang mau gua bahas gitu. Emang hashtagnya teman cerita sih, harusnya cerita tapi versi gue ini beda. Gue lebih ke curhat, cerita pendapat gue tentang scene yang mau gue bahas. Mungkin nanti si Rian dia mau bikin teman cerita tuh katanya, tapi yang lebih cerita gitu. Gue nggak tahu detailnya gimana, tapi nanti lu lihat aja, lu tungguin aja. Ya buat lu yang udah komen, thank you banget. Gue apresiasi banget. Oke kalau gitu thank you buat lu semua yang udah nonton. Gue cabut dulu. Saradaba. Just stack, ding, ding, stack, just stack, just stack, is just ding, 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 ding.